Shalom adik-adik. Hayo, siapa yang di sini udah siap untuk beribadah? Yuk kita siap-siap bareng. Yang pertama, adik-adik harus tetap berpakaian rapi seperti saat ibadah ke gereja. Kemudian persiapkan hati dan Alkitab kalian ya. Lalu, gak boleh sambil makan, minum, atau main-main adik-adik. Harus fokus ya. Lalu tetap duduk diam dan jangan tiduran. Nah, sekarang kita udah siap. Yuk kita mulai ibadahnya. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita lihat sama-sama yuk teman-teman kita yang sudah mengikuti ibadah minggu lalu. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Shalom teman-teman, senang sekali bisa bertemu di ibadah sekolah minggu bersama saya Marcel, saya Richard, dan saya Nathan. Yuk teman-teman kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mau ibadah, berkati ibadah kami supaya lancar. Haleluya, amin. Ayo teman-teman, kita akan menyanyikan lagu I Love You Jesus. Semangat ya teman-teman, kita bangkit berdiri, pakai gerakan semua ya. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Think about deep down.
pujian ya? Judulnya apa? Ya Jonathan, marilah kau mempersembahkan pujian. Judulnya Ku Ia Datang dengan membawa pedang. Yuk kita sama-sama lihat. Goliat datang dengan membawa pedang, datang demi nama Tuhan, diambilnya pengali-aliannya, pak. Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, datang demi nama Tuhan, diambilnya pengali-aliannya, pak. Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat mati, puji nama Tuhan. Teman-teman, kita mau belajar firman Tuhan bersama Kak. Sebelumnya kita nyanyikan dulu pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Pagi adik-adik, selamat bertemu kembali dari sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk mari kita berdoa dulu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat pada pagi hari ini, hingga kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, berkati kakak yang bercerita maupun anak-anak yang akan mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu, dan kami panjatkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Nah adik-adik, apa kabar kalian minggu ini? Tetap semangat ya. Walaupun kita udah mulai sekolah, tapi kita masih online belajarnya. Dan kayaknya pandeminya juga belum berakhir, jadi kalian tetap harus menggunakan masker kalau berkegiatan di luar atau sering cuci tangan. Dan kurangi kumpul-kumpul. Walaupun kita udah kepengen banget kumpul sama teman, tapi demi kesehatan kita kurangi dulu. Yuk adik-adik, saat ini cerita firman Tuhan hari ini akan diambil dari Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Yuk kita baca dulu ya adik-adik ya. Siapkan dulu Alkitabnya. Ya. Kakak tunggu sebentar ya. Siapkan Alkitabnya, buka Alkitabnya di kitab Lukas pasal 5 ayat 27 sampai 32. Udah dapat semuanya ya adik-adik ya? Yuk, kakak bacakan ya. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus.
Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Ayat 29, dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Ayat 30, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Ayat 31, lalu jawab Yesus kepada mereka. Katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Ayat 32, dan aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Nah, adik-adik, di sini dikatakan perikopnya adalah Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Nah, adik-adik tahu nggak pemungut cukai itu apa? Pemungut cukai itu orang yang memungut pajak dari misalnya orang dari rakyatnya. Nah, kenapa pemungut cukai ini kurang disukai? Karena pemungut cukai ini bekerja untuk pemerintahan Romawi yang saat itu sedang menjajah Israel. Jadi rakyat itu merasa tidak suka karena dia tuh bekerjanya sama pemerintah, kamu tuh malah menindas kami gitu, menindas bangsa Israel sendiri ya dia. Terus dalam melakukan pekerjaannya, pemungut cukai juga kadang-kadang bersikap kejam. Misalnya, ayo kamu bayar, kamu belum bayar pajak bulan ini, di bulan kemarin juga belum bayar. Kadang-kadang mereka bilang harus bayar sekarang. Nah, mereka itu jadi dianggapnya sebagai orang yang jahat ya adik-adik. Juga kadang mereka tidak jujur. Tidak jujurnya kenapa? Mungkin pajak seharinya cuma 100, tapi mereka memungutnya dari rakyat. Bayar 150, tidak 100. Nah, jadi adik-adik, seorang pemungut cukai itu di mata masyarakat saat itu anggapannya kurang baik. Karena mereka satu bekerja untuk pemerintah Romawi sebagai penjajah gitu. Dan kadang juga mereka bersikap kasar ya adik-adik ya. Nah, pada kali ini waktu Yesus sedang di bait suci dan keluar, dia melihat seorang pemungut cukai sedang di tempat rumah cukai, jadi di kantornya ya adik-adik ya. Lalu Yesus berkata kepada orang ini yang bernama Lewi, "Ikutlah aku," katanya. Nah, maksudnya apa Yesus manggil Lewi ini, si bapak ini ya? Maksudnya Yesus memanggil orang ini untuk menjadi murid Yesus. Nah, adik-adik, menjadi murid Yesus itu suatu panggilan yang istimewa ya adik-adik. Kita boleh menjadi murid Yesus dan menjadi pelayan dari firman Tuhan. Nah, kira-kira kalau suatu saat kamu dipanggil tiba-tiba, ayo ikut saya. Nah, kalau kamu tahu orang itu seseorang yang sangat baik atau seorang guru yang baik, tentu kita mau mengikut orang itu ya, karena kita mau belajar dari orang itu. Nah, apalagi ini Tuhan Yesus yang memanggil seorang pemungut cukai, ayo ikutlah aku. Lalu adik-adik, Bapak Lewi ini responnya bagaimana? Kok tiba-tiba gitu ya? Kalau tadi dikatakan, ayo ikutlah aku. Maksudnya untuk menjadi murid Yesus. Nah, respon Bapak ini pun sama seperti kita yang tadi kakak ceritakan. Nah, Bapak ini langsung ikut, meninggalkan pekerjaan, langsung taruh beres-beres. Aku mau ikut Yesus. Nah, kenapa? Karena Bapak Lewi ini juga tahu ya, karena Yesus itu orang yang baik. Yesus itu memberitakan firman Tuhan, memberitakan keselamatan. Waktu Bapak ini berdiri meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan, mungkin saat itu dia lagi sibuk ya, banyak orang yang mau
kita mau ambil uangnya, mau tarikin uang dari rakyat. Tapi saat itu waktu Yesus panggil, ikutlah aku, lalu dia pun langsung berdiri dan mengikut Yesus. Nah adik-adik, saat itu mungkin dia dengan segera meninggalkan pekerjaannya, terus mungkin dia kehilangan pekerjaannya juga ya adik-adik. Tadinya kan dia seorang pemungut cukai. Nah sekarang dia kalau mengikut Yesus, dia udah nggak ngurusin lagi, nggak memungut uang lagi dari rakyat. Nah berarti dia kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Tentunya itu sesuatu hal yang merugikan secara manusia ya adik-adik ya. Tetapi Bapak ini bukannya bersedih, tapi dia malah bersukacita. Nah apa ditunjukkan dan bersukacitanya ini? Ucapan syukur karena dia dipanggil oleh Yesus. Dia mengadakan suatu pesta yang besar. Dia mengundang teman-temannya, mengundang orang-orang untuk bersukacita, bersyukur karena dia udah dipanggil sama Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya, adik-adik ya. Tadinya nih Bapak Lewi ini sangat bersyukur karena dia sadar dia orang berdosa. Tapi Tuhan memanggil dan memanggil dia menjadi muridnya. Tentu saja dia bersyukur karena selama ini Tuhan Yesus juga mungkin tahu pandangan orang tentang Bapak pemungut cukai ini jelek, yang seperti tadi kakak bilangin kan, dia bekerja untuk pemerintah Romawi, atau dia juga suka kasar, atau dia juga mungkin tidak jujur. Jadi Bapak Lewi ini sangat bersyukur karena Tuhan berkenan memanggil dia yang mungkin dalam kehidupan tadinya tidak benar, berdosa, tapi Tuhan mau memanggil dia dan menjadi muridnya. Nah, Bapak Lewi ini mengadakan perjamuan besar untuk Yesus karena dia bersukacita, dia sudah dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Tapi adik-adik, ada yang nggak suka loh. Ada orang yang nggak suka kalau Bapak Lewi ini mengadakan perjamuan, kalau Bapak Lewi ini mengucap syukur kepada Tuhan, kalau Bapak Lewi ini sadar bahwa dia berdosa, tapi Tuhan berkenan untuk memanggil dia menjadi muridnya. Ada orang yang nggak suka, yaitu, nah kita lihat di sini, ada orang-orang ahli Taurat dan ahli Farisi ya, orang Farisi ya adik-adik. Mereka merasa iri hati, kenapa kok Tuhan Yesus mau panggil orang berdosa gitu kan? Kenapa Tuhan Yesus dibilangin bersungut-sungut, mereka bersungut-sungut, kenapa kamu makan duduk bersama orang berdosa dengan para pemungut cukai? Bukankah mereka orang berdosa? Kenapa kamu bergaul dengan mereka? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi para pemungut cukai, orang berdosa itu disebut orang sakit. Nah, kenapa? Karena mereka membutuhkan pertolongan. Siapa yang juru selamatnya? Penolongnya itu siapa? Tuhan Yesus. Jadi waktu para pemungut cukai ini berkata, mengapa kamu makan duduk dengan pemungut cukai dan orang berdosa, katanya. Jadi seakan-akan nggak suka gitu ya adik-adik ya. Tapi Tuhan Yesus, Tuhan menyatakan dirinya bahwa Dia sebagai Tuhan datang ke dunia ini bukan untuk orang yang benar, tapi untuk orang berdosa. Mengapa? Karena Tuhan mau kita sebagai orang berdosa itu diselamatkan. Demikian juga dengan pemungut cukai ini yang dibilang kata orang berdosa oleh orang-orang Farisi itu. Tuhan sangat mengasihi semua orang. Jadi Tuhan Yesus tuh mau semua orang tuh bertobat. Tuhan Yesus mau semua orang menjadi mengikut Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita tentu pada saat ini itu kita sudah dipanggil, kita sudah percaya kepada Tuhan, dan kita bersyukur karena Tuhan juga mau memanggil kita, menerima kita yang dulu mungkin masih suka berbuat dosa secara kita sadar, atau misalnya kalau adik-adik suka nggak dengar-dengaran mama ngomong atau papa ngomong, atau nggak nurut apa nasihat mereka. Tapi kita bersyukur Tuhan mau memanggil kita menjadi muridnya. Cerita ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita,
walaupun keadaan kita banyak dosa, mungkin masih berbuat dosa, kekurangan, tapi Tuhan selalu mengingatkan bahwa aku datang ke dunia ini untuk memanggil kalian supaya kalian bertobat. Tetapi melalui firman Tuhan ini kita kembali diingatkan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan Dia mau datang ke dunia untuk memanggil kita menjadi muridnya dan untuk menjadikan kita muridnya setia sampai akhir. Nah adik-adik, semoga cerita firman Tuhan pagi ini boleh diambil pelajarannya bahwa nomor satu yang paling penting adalah Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mau kita menjadi anak-anaknya, menjadi muridnya, dan Tuhan mau kita setia sampai akhir karena Tuhan sudah menyediakan upah yang besar di surga nanti. Kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus pada saatnya nanti. Puji Tuhan. Sekian cerita firman Tuhan. Dan sebentar, yuk kita tutup dengan doa lagi. Tuhan Bapa kami dalam surga, terima kasih karena Tuhan sudah mau datang ke dunia. Kalau Tuhan sudah mau menjadi manusia untuk memanggil kami menjadi murid-murid-Mu. Tuhan tanamkan di dalam hati kami selalu, ingatkan dalam hati kami selalu betapa Engkau mengasihi kami. Ingatkan juga dalam hati kami supaya kami selalu sadar Tuhan pengorbanan-Mu, kasih-Mu yang besar bagi kami. Supaya hari demi hari kami boleh belajar semakin setia kepada Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, ibadahnya udah selesai nih adik-adik. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi 5M ya. Selalu memakai masker, rajin cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan tetap di rumah aja. Untuk papa, mama, dan adik-adik yang sedang memerlukan dukungan doa, dapat menghubungi guru kelas masing-masing melalui WhatsApp ya. Sampai bertemu lagi di ibadah minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.